apa rencana kita tanggal segini mau ngapainnya. Oke, good. Oke. Nah, ya. Sekarang kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan dari pelajaran yang sebelumnya? Kita lanjut aja ya. Dengan yang ini nggak terlalu panjang kok. Apa pelajarannya? Nah, hari ini kita belajar tentang desain penelitian. Ya. Jadi, setelah kita mengetahui apa tujuan penelitian kita, ya, nanti kita akan tahu bagaimana mendesain atau merencanakan penelitian yang akan kita laksanakan ini. Ya. Nah, ini seperti biasa, ininya apa namanya? Referensinya ini dulu waktu pelajaran pertama sudah kita lihat, ini nggak usah terlalu dipikirkan, ya. Hanya ada beberapa hal saja nanti yang akan kita pelajari dari sini. Terus ini desain penelitian. Nah, jadi mendesain itu membuat rencana artinya, ya. Jadi setelah kita mengerti tujuan penelitian, ya, kita ke belakang dulu nih. Untuk mencapai tujuan itu, apa yang harus kita lakukan? Oke, setelah kita buat tujuan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, baru kita desain. Apa saja yang akan kita lakukan? Time frame-nya, waktunya, udah gitu sumber dayanya, misalnya anggarannya, ya kan? Terus apa literatur reviewnya, apa saja yang harus kita kumpulkan, terus datanya, bagaimana pengumpulan datanya, ya kan? Oke. Nah, terus ya itulah desain penelitian. Sesudah kita tahu. Jadi itulah pentingnya kita tahu tujuan penelitian supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan berikutnya. Oke. Nah, jadi desain ini ya, desain ini itu semuanya tergantung pada tujuannya. Jadi tidak ada desain yang lebih bagus, paling bagus, sangat bagus, tidak bagus. No, tidak ada. Karena itu didesain customized. Customized itu didesain khusus. Ya, sesuai dengan purpose atau tujuan penelitian kalian masing-masing. Jadi mungkin tujuan penelitiannya Faris akan berbeda dengan tujuan penelitiannya Grafta, akan berbeda dengan tujuan penelitiannya Renanda. Ya. Nah, desainnya juga akan berbeda. Nah, ya, desainnya juga akan berbeda-beda sesuai apa yang akan kalian lakukan dalam penelitian itu masing-masing. Ya. Nah, kualitasnya, jadi kalian tuh harus membuat pilihan. Ya. Harus membuat pilihan. Jadi makanya dari kemarin aku selalu bilang, intinya itu tujuan. Sama seperti hidup, harus punya tujuan hidup supaya tahu mau ngapain. Nah, terus kualitasnya tergantung dari alternatif-alternatif yang akan kita pilih nanti. Nah, nggak usah dipusingkan tentang itu, kita langsung aja ke sini. Nah, ini metodologinya apa aja? Jadi penelitian itu, ya, ada 3 metodologinya. Ya, pertama itu kuantitatif, ya, kedua kualitatif, ketiga mix. Nah, mix itu ya campuran yang pertama dan yang kedua. Nah, aku sendiri juga susah membedakan memakai kata-kata kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu gampangnya kuantitas. Kuantitas itu berarti kan jumlah. Jumlah itu kan angka. Ya, kualitas itu kan sesuatu yang tidak bisa diangkakan. Ya kan? Sesuatu yang tidak bisa diangkakan. Jadi, kuantitatif itu ya, kuantitatif itu kalau dia penelitiannya berhubung datanya itu ada angka-angkanya, itulah kuantitatif. Ya. Jadi ada angkanya, dia pakai analisis statistik, dia pakai regresi, atau dia pakai metode ekonometrik untuk menjawab pertanyaan penelitiannya, itulah kuantitatif. Nah, contohnya ini, ya kan, ada gerobak es krim, terus diamatin nih, free es krim dibuat di dalam gerobak itu, terus ada yang mengamati dari jauh, ya kan, dari 30 orang, cuma 1 yang mengambil free es krim. Ya, kadang-kadang kan kita lihat, kita buat di situ kan, free. Orang kan takut, free siapa tahu beracun. Belum tentu aja juga mau semua ambil yang free kan. Ya kan? Free siapa tahu tiba-tiba pas kita udah gigit, suruh bayar.
ya kan? Nah, jadi ya untuk penelitian yang sama, untuk misalnya gerobak es krim ini ada dua perspektif. Satu melihat berapa orang yang mengambil free es krim ini. Terus satu lagi melihat kenapa kau ambil free es krim itu? Atau apa perasaanmu waktu saat mengambil free es krim itu? Kalau yang melihat berapa orang yang mengambil, itu dia kuantitatif. Berapa orang yang mengambil? Karena jawabannya pasti angka. Tapi kalau ditanya bagaimana perasaanmu pada saat mengambil, perasaan itu kan tidak bisa dikatakan dengan kata di dikeluarkan dengan angka. Misalnya, ya kan? Adalah cowok bilang aku cinta sekali sama kau. Cinta itu kan tidak bisa diangkakan, ya kan? Ada cinta sekali atau benci sekali, ya kan? Nah, tapi kalau ditanya berapa berapa ekor kucingmu? 3. Nah, kalau ditanya berapa ekor kucingmu nggak bisa bilang cinta, ya kan? Karena pertanyaan berbeda, jawabannya pun akan berbeda. Jadi pokoknya intinya, jadi nggak usah bingung dengan kata-kata ya. Kuantitatif itu kalau ada angkanya itu pasti kuantitatif. Nah, kalau aku sendiri membedakan kuantitatif kualitatif itu memakai istilah empirik dan deskriptif. Empirik itu biasanya dengan data, dengan angka, dan deskriptif itu dengan teori. Kan? Oke. Sekarang kita lihat inilah bedanya. Jadi besarannya ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Ya. Jadi kalau kualitatif seperti kita bilang tadi kuantitatif atau empirik dia berhubungan dengan angka. Nah, nanti dia memproses datanya yang berupa angka-angka itu menggunakan metodologi statistik, analisis statistik. Kalian udah belajar ya tingkat 2 atau tingkat 1 ya kemarin ya belajar, ya kan? Atau regresi sederhana. Nah, kalau kualitatif dia non numerik, bisa jadi teori, bisa jadi gambar, bisa jadi pendapat orang, ya kan? Nah, ya, tapi jangan salah. Dalam nanti ada waktunya di mana kualitatif ini pun bisa diterjemahkan menjadi kuantitatif. Misalnya, kalau kita membuat kuesioner, misalnya bagaimana perasaan Anda, bagaimana pendapat Anda tentang Omnibus Law yang baru? 1, setuju. 1 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, bagaimana mengangkakannya? Mengangkakannya kalau yang respondennya memilih angka 2, kita buat datanya jadi 2. Berapa orang respon, misalnya dari 100 responden, dia membuat 30 orang memilih angka 3, nah itu menjadi data kuantitatif. Walaupun ya data yang kita ambil itu sebenarnya kualitatif, tapi bisa dijadikan kuantitatif, ya bisa dijadikan bentuknya seperti itu. Oke? Nah, makanya bahwa dibilang pada praktiknya peneliti dapat menggabungkan beberapa metode, tapi ada beberapa yang stay benar-benar kualitatif, ada yang stay kuantitatif. Ya, nah, jadi ini metodologinya. Ya, ada kuantitatif, ada kualitatif, dan ada mix campuran dari keduanya. Terus dari kuantitatif sendiri dan kualitatif itu ada mono dan multi. Nah, mono metode itu misalnya mono kuantitatif, ya, mono empirik itu misalnya dia hanya mengambil data dengan satu cara. Misalnya seperti aku biasanya kalau mengambil data, aku biasanya risetnya empirik kuantitatif. Aku mengambil data sekunder, mengambil data misalnya dari BPS, mengambil data misalnya dari situs Bank Indonesia, dari situs Kementerian Keuangan, atau dari World Bank, atau dari IMF. Hanya satu cara itu aja aku ambil, mengambil data sekunder. Tapi ada juga orang melakukan beberapa kali beberapa cara. Pertama, dia menggabungkan data sekunder, mengambil data dari tempat lain, dan yang kedua, dia melakukan eksperimen sendiri dan dia campur. Hasilnya data orang dengan data dia campur. Nah, itu namanya multimetode. Multimetode kuantitatif. Ya, sepanjang yang dikumpulkan datanya itu angka,
ya, itu akan jatuh pada kategori kuantitatif. Tapi misalnya kualitatif, ya, misalnya monometode, nah dia melakukan wawancara, hanya wawancara, dia mengumpulkan data dengan metode wawancara saja, ya, itu dia melakukan mono. Tapi kalau dia melakukan wawancara dan kuesioner, nah dia multi metode kualitatif sepanjang yang dia kumpulkan itu non angka. Ya, kalau mixed research itu ya dua-duanya dia kumpulkan, angka dia kumpulkan, terus yang non angka juga dia kumpulkan. Oke? Nah, itu dia ada nanti di sini. Ini dia. That design mix menggunakan teknik pengumpulan data dan prosedur analisis data kuantitatif dan kualitatif. Jadi dicampur duanya. Nah, jadi sekarang gini. Sekarang ini tergantung sama beberapa hal. Tapi yang pasti, ya, dari tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya kita bisa lihat nih. Kalau misalnya menghubungkan A dengan B, biasanya itu kuantitatif, angka. Ya. Tapi kalau ingin mencari seberapa besar pengaruh, nah itu biasanya dengan kualitatif. Ya, kan? Terus biasanya dia deduktif. Coba kalau deduktif itu Rizky Fajar, ada? Hadir Sensei. Ya, Rizky Fajar. Coba kalau deduktif itu kemarin metodenya gimana? Mengumpulkan data dulu, baru teori dulu, baru data, baru kesimpulan atau sebaliknya? Jadi metode deduktif itu kita berangkat dari teori-teori yang ada. Good. Ya, berangkat dari teori terus ke hipotesis. Oke, good. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide kita ya. Oke. Kelihatan ya, masih slide-nya kelihatan kan? Kelihatan, good. Nah, sekarang dia tadi kita bicara tentang kuantitatif dan kualitatif. Jadi ingat ya, gampangnya itu aja. Kalau ketemu yang angka-angka, jurnal yang ada angka-angkanya, dan ada metodologinya, itu sudah pasti kuantitatif. Ya, nah aku kasih contoh nih, misalnya, ya, contohnya kita pakai ini. Nah, ini ada, ini paperku, aku mau submit, ya. Jadi ini judulnya, aku mencari hubungan antara distribusi income, distribusi pendapatan dengan ini apa namanya outcome pendidikan ini tingkat literasi, ya. Nah, di sini itu biasanya kalau kuantitatif itu, ya, kalau kuantitatif itu dia lihat nih, dia ada modelnya kan. Nah, ini metodologi yang statistik yang aku gunakan untuk menganalisis data, ya. Nah, terus datanya, nah, ada datanya, aku ambil dari mana aja, ini aku kasih tahu nih, datanya aku ambil dari Indonesian Provincial Level Data tahun sekian sampai sekian, dari World Bank, dari BPS, dan dari Kementerian Keuangan. Nah, itu datanya angka-angka. Nah, terus hasilnya mana? Hasilnya ini. Nah, hasilnya berupa seperti ini nih, hasilnya. Ya. Nah, jadi kelihatan tuh dari regresi yang kita buat tadi, dari metode, dari data, angka, kita regresikan dengan analisis statistik, hasilnya nanti seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang inilah dia yang kuantitatif atau yang empirik. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kualitatif. Yang kualitatif itu biasanya ini salah satu aja ya, contohnya aja, bukan harus seperti ini. Contohnya ini dia survei. Jadi ini si Martinez Vasquez ini, dia melakukan survei. Survei yang dia lakukan itu adalah
survei terhadap desentralisasi fiskal. Ya, desentralisasi fiskal. Jadi desentralisasi fiskal itu punya efek kemana aja. Dia buat nih, efeknya ternyata ada di ada di infrastruktur. Jadi ada beberapa orang yang melakukan riset kalau desentralisasi fiskal ini efeknya ada mengakibatkan perubahan pada infrastruktur. Nah, itu satu. Siapa-siapa aja yang melakukan itu? Oh, ini banyak nih. Nah, terus dia buat tabel. Ini tabelnya. Nah, ini tabelnya. Nanti ini aku sharing aja di kelas ya. Paper ini. Jadi nggak usah dibaca. Yang penting kalian tahu aja bentuknya seperti apa. Ya, ini. Berarti misalnya contohnya Paget and Sanchez itu tahun 2014. Dia melakukan riset tentang education, health, and public school dan desentralisasi. Nah, misalnya ini Arze 2016. Dia melakukan riset tentang desentralisasi dan education, public health, dan expenditure dengan fiskal desentralisasi. Nah, terus apa lagi nih yang disurvei? Tadi infrastruktur. Sekarang dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, siapa-siapa aja nih? Oh, misalnya Gemel tahun 2013. Dia melakukan riset tentang fiskal desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya ini tahun 2016 Haci. Nah, jadi dia mengumpulkan riset-riset orang. Jadi ini tidak ada angkanya. Ya. Dia hanya mengumpulkan si ini risetnya tentang infrastruktur dan fiskal desentralisasi, si ini tentang economic growth dan desentralisasi, siapa-siapa aja. Nah, ini aja, nggak ada angkanya belas. Ya. Jadi kata-kata aja semuanya. Nah, terus nanti kita lihat bagaimana caranya mereka mengambil kesimpulan. Ya, kita kembali ke slide kita dulu ya. Ya, udah kalian lihat ya bentuknya ya. Dua-dua ya, antara fiskal desentralisasi, antara yang kuantitatif dan yang kualitatif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Yang mix antara dua. Ya, ini aku belum punya contohnya. Nanti minggu depan aku carikan ya. Karena aku jarang sekali menemukan ini. Karena ini gimana ya? Mengerjakan kuantitatif saja atau kualitatif saja itu sudah capek. Apalagi mix. Ya. Tapi itu ada beberapa yang melakukan itu. Nanti aku coba carikan contohnya. Oke? Nah, sekarang kita cari. Kita masuk ke kan ini tadi sudah oke. Jadi ya nggak usah terlalu banyak dibingungkan, ini aku mengerti kelas ini banyaknya sepertinya abstrak ya, cuman ini nanti enaknya dilihat kalau kita sudah membedah KTTA ya. Tapi tadi sudah aku contohkan mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif. Nah, karakteristiknya apa ini? Yang kuantitatif. Ya, kuantitatif ya. Yang kuantitatif itu biasanya peneliti independen. Maksudnya apa? Peneliti itu kita hanya mengambil data aja. Ya kan? Kita ambil aja data dari BPS atau kita melakukan percobaan sendiri juga boleh. Nah, terus dia memeriksa hubungan antar variabel seperti aku tadi kan, papernya melihat hubungan antara pendidikan dan desentralisasi fiskal. Nah, itu biasanya kalau mencari hubungan seperti itu biasanya kuantitatif. Terus pengumpulan datanya terstruktur. Nah, kita udah tahu tuh dari mana aja sumbernya, ya kan? Nah, yang paling penting itu ini, datanya numerik. Numerik itu berarti apa? Angka. Ya kan? Terus kalau angka, analisisnya kan harus statistik. Ya kan? Angka itu kan nggak bisa pula kalian analisis dengan cara yang lain. Ya kan? Nah, misalnya dari 100 data yang kalian ambil, misalnya data wajib pajak yang melapor tepat waktu
tidak tepat waktu dan tidak melapor. Misalnya, jadi 100 orang ya, 100 orang. Ada yang tepat waktu itu misalnya 40, yang tidak tepat waktu misalnya 30, yang tidak melapor itu misalnya 30. Ya. Jadi dari situ kalian bisa lihat itu analisis sederhana. Oh, 40% dari responden itu melapor tepat waktu. 30% dari responden melapor terlambat, tidak tepat waktu. Atau dari 30% dari yang responden itu tidak melapor. Jadi intinya apa? Analisis sederhana itu pun statistik, ya kan? Nah, atau misalnya rata-ratanya dari 40, dari 100 ada 40 yang tidak lapor. Nah, rata-ratanya berapa? Ya kan? Nah, begitu loh. Ya. Jadi pokoknya yang gampangnya itu pokoknya kalau kalian melihat penelitian banyak angkanya itu kuantitatif. Ya. Nah, sekarang kualitatif nih. Kualitatif itu biasanya subjektif. Kenapa dia subjektif? Dia subjektif itu karena biasanya dia bisa mencampuri, dia tidak independen dengan penelitiannya. Ya, dia tidak independen dengan penelitiannya. Dia bisa menjadi respondennya sendiri, responden penelitiannya sendiri. Nah, yang paling penting apa? Yang di atas itu harus dipusingin. Hasil pengumpulannya bukan numerik. Hasil pengumpulannya misalnya tadi seperti contoh es krim kita. Bagaimana perasaanmu melihat es krim gratis? Senang, takut, gelisah. Nah, itu kan non numerik. Ya kan? Itu kan tidak bisa diangkakan. Nah, terus nanti kita lihat berapa orang yang senang, berapa orang yang takut, berapa orang yang gelisah. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini nih. Ini sebenarnya aku kurang suka menerangkannya ini. Karena ini hal yang gampang diterangkan dengan susah. Ya. Pertama bahasanya bahasa Inggris. Ya. Kedua ini hal-hal yang maksudku tidak terlalu nggak aku terangkan pun ini harusnya kalian sudah tahu apa bedanya kuantitatif dengan kualitatif ya. Sudah tahu kan? Dengan keterangan-keterangan yang tadi. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya ini ya kalau untuk kalian baca silakan. Nanti aku tanya dulu sama dosen koordinator ini penting nggak? Kayaknya kalau aku terangkan ini pun kalian malah jadi bingung. Ya kan? Nah, oke. Ya, jadi yang penting tadi ya, begitu kalian ketemu paper yang ada angkanya ya, itu dia kuantitatif. Ada angkanya, ada modelnya, ada analisis statistiknya, itu kuantitatif. Tapi kalau dia misalnya mengumpulkan teori, mengumpulkan responden yang tidak angka, yang bentuknya tidak angka, ya, itu kualitatif. Ya. Oke. Nah, sekarang yang mix. Sekarang yang mix itu dia mencampur. Dia mencampur. Oh, sebelum yang mix, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ini, sorry ya. Nah, ini tadi dia kuantitatif. Bagaimana pengambilan kesimpulannya? Nah, nanti kita lihat ya. Pengambilan kesimpulannya. Ingat, aku share lagi paperku. Bagaimana mengambil kesimpulan dari paper yang kuantitatif, yang ada angkanya. Lihat ini. Ya. Jadi berdasarkan hasil analisis, inilah hasilnya. Kita lihat ini, ada angka literasi. Jadi ini angka melek huruf. Ya. 0,147. Ya, ada bintangnya 2, itu tandanya signifikan dalam level 5%. Nah, jadi ingat ya, ini ada literasi, ada 147. Bagaimana aku menerjemahkannya? Kita menerjemahkannya di sini. The results, ya. Jadi hasil tersebut menyediakan bukti bahwa ya angka melek huruf itu akan jadi semakin tinggi orang yang melek huruf akan semakin besar gap pendapatan. Jadi 1 poin peningkatan dari angka melek huruf ya mengakibatkan 0,147 poin
kenaikan pada gap pendapatan. Jadi istilahnya apa? Semakin banyak orang yang pintar di dalam satu negara, ya, gap pendapatan itu akan semakin besar. Karena apa? Orang-orang yang pintar itu biasanya mereka akan bekerja di tempat yang lebih bagus dan yang gajinya lebih banyak. Ya kan? Sementara akan meninggalkan orang-orang yang kebetulan tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Misalnya seperti itu. Jadi begitu ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan itu biasanya income gap dalam satu negara itu akan semakin besar. Ya. Nah, itu artinya. Jadi lihat ya, tadi ada angka literasi 0,147. Begitulah cara kita mengambil kesimpulan dari metode kuantitatif. Ya. Nah, bagaimana pengambilan kesimpulan di metode yang satu lagi, kualitatif? Nah, ini dia metode kualitatif. Nah, ingat, metode yang kualitatif tadi, dia mengumpulkan teori-teori dalam contoh ini ya, tapi bukan hanya terbatas ini. Ya. Nah, sudah dia mengecek siapa saja yang melakukan studi fiskal desentralisasi dengan makroekonomi, fiskal desentralisasi dengan infrastruktur, misalnya, ya kan? Siapa aja tadi kan kita udah lihat listnya siapa aja. Nah, terus kesimpulannya apa? Dari semua survei yang saya lakukan tadi, ada beberapa hal yang belum diteliti. Nah, itu kesimpulannya dia. Karena dia sudah menginventarisasi, ya. Bedakan tadi pengambilan kesimpulan antara kuantitatif yang angka-angka tadi dengan yang sekarang ini. Dia sudah mengumpulkan si A, B, C, D melakukan riset tentang ini. Si D, E, E, F melakukan riset tentang ini. Tapi antara A, B, C, D dan A, B, C, D, E, F, mereka belum melakukan riset dengan metode ini. Itu kesimpulannya. Ya. Metode ini belum pernah digunakan. Kalau tadi kan enggak, beda. Yang ini naik, makanya yang ini naik. Nah, beda ya kesimpulannya deh ya. Ya, bisa mengerti ya bagaimana pengambilannya. Sampai di sini ada yang mengerti, ada yang bingung atau ada yang malu-malu mau nanya? Gimana? Coba. Sensei. Yeah. Kalau dari yang aku lihat, untuk yang kuantitatif ini sepertinya lebih mencondong ke ini ya, Sensei, untuk mencari dari observasi dulu, kayak induktif gitu. Kalau yang ini dari teori-teori berarti deduktif untuk yang kualitatif. Begitu kan, Sensei? Jadi gini nih. Sebenarnya Grafta, ya. Kalau dia kita lihat dulu ke slide kita. Ya. Sebenarnya dia itu kalau dia kuantitatif, ya. Kalau dia kuantitatif, biasanya dia deduktif malah. Coba kita lihat kenapa deduktif. Karena begini nih, kalau deduktif kita berangkat kan dari teori. Nah, ini bagus nih pertanyaanmu, ya. Kelihatan nggak? Ini pada mana ini? Belum, Sensei. Belum, sebentar ya, sabar. Pikir udah kelihatan. Nah, lihat nih. Ini dia kan kuantitatif, ya. Umumnya dikaitkan dengan pendekatan deduktif. Nah, deduktif kan nanti kan teorinya dulu. Nah, kita lihat contohnya, ya. Ini kan yang kuantitatif. Bentar. Ya, kau simpan dulu ini. Ya. Ku share dulu paperku. Ya kan? Nah, lihat. Jadi tadi kita kan mengumpulkan teori dulu di sini, di kuantitatif ini kita kumpulkan teori ini. Apa ini aku bilang di sini? Results of previous empirical studies, hasil dari teori-teori yang dulu, studi-studi yang dulu, yang menghubungkan, yang meneliti tentang pendidikan dan economic outcomes, apa-apa aja. Jadi tetap berangkat dari teori. Nah, jadi kita menguji teori dengan angka. Yang tadi kita bisa juga induktif, bisa juga deduktif, tapi kebanyakan deduktif yang ini, yang kualitatif. Nah, kenapa? Kita lihat, ya, kita lihat dulu presentasi kita. Ini susah kali, nggak bisa beberapa layar. Udah, ya.
Kuantitatif tadi deduktif karena sudah ada teorinya dulu. Bukan aku yang pertama melakukan itu. Sudah ada yang lain. Nah, ya. Nah, lihat ini kuantitatif. Kuantitatif ini induktif biasanya, tapi deduktif juga ada. Jadi kalau bisa dia punya teori dulu, ya kan? Terus kita uji teorinya, bisa. Atau kita membuat teori baru dari teori-teori yang sudah ada. Itu berarti induktif, ya? Ya, Grafta? Iya, Sensei. Oke, bisa dua-duanya. Tapi biasanya kalau kuantitatif, dia deduktif. Kalau angka itu biasanya deduktif. Dia nggak pernah membuat teori baru. Jarang. Oke. Nah, so far oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sensei. Siapa itu? Anita. Kelly. Oh, Anita, oh ya. Itu kan yang kualitatif, kan ada subjektifnya tuh ya, Sensei. Itu ada batas subjektivitasnya begitu atau bagaimana? Terus kalau kayak gitu, apa berarti penelitian kuantitatif itu lebih baik dari kualitatif? Oh, enggak juga. Jadi begini, ya, seperti tadi aku bilang, tidak ada yang lebih bagus antara kualitatif dan kuantitatif. Semuanya sama. Jadi gini nih, kalian mungkin tahu ya, udah ya 20 tahun lah kalian sekarang misalnya. Ada yang pinter di matematik, angka, ada yang pinter di teori-teori kata-kata, teori-teori ada kan? Ada orang-orang hukum biasanya ada. Biasanya kalau orang-orang matematika, ilmu-ilmu kimia, fisika, itu ekonomi itu biasanya mereka talentnya di angka-angka. Nah, tapi kalau misalnya orang hukum, lawyer ya misalnya, atau orang pajak, karena pajak kan salah satunya hukum, ya kan, atau sejarawan atau ahli bahasa, itu biasanya mereka pinternya di teori. Jadi itu tidak ada yang lebih superior, semuanya sama, ya. Jadi yang kita pegang itu apa? Yang kita pegang itu tujuan penelitian kita apa dulu nih. Dari tujuan penelitian itu kita tahu nih, kita mau kualitatif atau mau kuantitatif. Kita bisa tahu nih Anita, ya. Misalnya Anita dulu aku tanya, apa kira-kira yang terbayang buat jadi KTTA? Buat topik KTTA. Kalau judulnya belum kebayang, tapi saya pilih matkulnya PPH. PPH apanya yang mau diteliti? PPH kan gede. Minggu lalu kan kita udah bilang ya, jangan stay di PPH. PPH itu kan banyak. Ya. Apa ya? Mungkin penerimaan PPH pasal 21-nya. PPH 21 penerimaan. Apanya yang mau dilihat nih? Penerimaan PPH 21 dari per sektor atau keseluruhan atau gimana? Per sektor, tapi belum tahu. Nah, misalnya PPH 21 dari sektor industri tekstil. Ya, bagaimana penerimaannya selama masa pandemi ini? Kalau menurut Anita itu itu kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif dari mana kita lihatnya? Gimana? Kuantitatif alasannya apa? Karena nanti datanya berupa itu kan berarti datanya berupa angka dari SPT gitu-gitu, guys. Ya, jadi gini, ya. Jadi itu kan pertanyaan penelitianmu belum selesai. Ya. Pertanyaan penelitianmu masih sampai penerimaan PPH 21. Penerimaan PPH 21 ini mau diapain? Kalau gitu aja, kalau Anita buat tujuan penelitian ini adalah penerimaan PPH 21. Itu aku pun nggak tahu mau diapain penerimaan PPH 21 ini. Ya, kecuali bilang ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ya efek pandemi kepada penerimaan PPH 21 di industri tekstil. Menganalisis. Kan menganalisis itu berarti bisa turun bisa naik. Ya kan? Berarti kalau dia pakai data angka-angka itu masuk dalam kategori kuantitatif.
ya kan? Tapi bisa juga kualitatif, misalnya untuk menganalisis penurunan setoran PPh 21 di industri tekstil selama masa pandemi. Berarti Anita ingin menjelaskan apa yang mengakibatkan turunnya. Mungkin ya tidak ada fasilitas selama masa pandemi di industri tekstil misalnya. Tidak ada supply dari luar negeri, ya, gitu kan? Jadi makanya dari awal itu selalu aku bilang tujuan penelitian itu penting, ya. Jadi jangan gantung ya deh ya, oke? Karena tujuan itu akan menentukan kuantitatif kah, kualitatif kah, explanatory kah, exploratory kah, deskriptif kah, nah, ya. Jadi jangan gantung, gak enak soalnya digantung, ya. Oke? Jadi berarti KTTA itu boleh ya Sensei pakai kualitatif doang, misal pakai wawancara aja gitu boleh? Boleh aja. Jadi itu kan makanya jadi saranku ya buat kalian ini ya. Ini ya. Jadi saranku buat kalian. Itu kan kemarin ada linknya tuh. Ya kan? Ada linknya yang KTTA kakak-kakak tingkat kan? Ya kan? Coba kalian baca-baca mulai sekarang deh. Ya. Mulai kalian baca-baca mulai kalian baca-baca, judulnya aja baca. Judulnya aja baca. Kenapa? Karena dari membaca judulnya, nanti kalian akan dapat inspirasi. Oh, si kakak ini menghubungkan PPh 21 dengan ini. Dia menghubungkan PPh 21 misalnya dengan pertumbuhan ekonomi. PPh 21 misalnya dengan tingkat pengangguran. PPh 21 misalnya dengan tingkat inflasi. Apalagi nih berarti yang belum diteliti. Oh, berarti misalnya PPh 21 dengan nilai tukar mata uang. Nah, itu kan bisa begitu tuh. Jadi kalian bisa dapat apa namanya? Inspirasi. Jadi nggak usah baca isinya, karena isinya nggak akan sama kan. Baca aja judulnya. Ya. Baca aja judulnya. Oke? Jadi kalau menurutku kalian mencari inspirasi itu seperti itu. Ya, jadi jangan gantung. Nanti tujuan penelitian jadi ingat, ya. Aku ini nanti kan ujian UTS kita ini apa namanya proposal penelitian, ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu dan ingat proposal penelitian itu, ya. Proposal penelitian itu, ya. Nanti akan banyak ditentukan dari tujuan penelitiannya. Nah, nanti kita kembali ke situ sudah selesai dulu kuliah kita ini. Oke, nah ini mixed method. Mixed method itu ya itu mencampur antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalian tidak dipaksakan untuk sesuatu yang harus kuantitatif, harus kualitatif atau harus mixed method, ya. Itu bebas saja. Tergantung tujuan penelitiannya kalian. Jadi usahakan tujuan penelitian kalian itu sedetail mungkin, setajam mungkin, supaya orang tahu kira-kira apa sih yang mau dilakukan si Juan Martin misalnya. Kira-kira apa sih yang ingin dilakukan si Aurora? Mana Aurora? Yes, sehat kau dek? Kira-kira nanti apa ini? Yang nggak usah judul definitifnya, tapi judulnya yang kebayang sama kau sekarang untuk KTTA apa itu? PPh 21. Judulnya masih kepikiran tuh ini saja dari kakak tingkat sih, judul dari KTTA yang lama itu tentang analisis penerimaan PPh 21 di Balai Veteriner Lampung saat di Bandar Lampung. Oh ya. Iya. Ini analisis apa ini kira-kira yang kebayang? Ini efek pandemik di penerimaan PPh 21-nya. Jadi kan ini PNS kan ada pengurangan tunjangan dan sebagainya gitu. Itu harus nggak ke PPh 21-nya. Oh ya, jadi rencananya ini kalau bisa, kalau dari situ jadi dia ingin menganalisis
penerimaan pajak 21 ya di KPP Bandar Lampung. Yang dari Bandar Lampung. Jadi kalau aku bisa menebak itu berarti nanti kuantitatif. Iya, kuantitatif. Ya, untuk apa? Kau menganalisis apanya yang mau kau analisis PPh 21? Dianalisis masa pandemi. Ya, masa pandemi. Berarti harus membandingkan sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi berapa penurunannya dan apa yang mengakibatkan penurunannya. Bisa jadi ada juga beberapa industri yang masa pandemi ini malah naik omsetnya, tapi kok setoran pajaknya turun. Ada yang gitu kan? Jadi kau harus bisa mengembangkan ininya ya, mengembangkan hipotesanya, ya, itu. Oke. Terus Renanda mana Renanda? Hadir Sensei. Yes. Nah, kira-kira KTTA-mu nanti apa itu deh? Yang kepikiran aja sekarang. Mungkin antara ini Sensei, insentif untuk UMKM di daerah saya gitu. Insentif UMKM. Mau diapain tuh? Mau ngecek apanya insentif? Efektivitasnya kah? Apanya kah? Ya bisa efektivitasnya, dampaknya sebesar apa gitu. Atau mungkin bisa juga seberapa besar yang tahu tentang insentif itu, seberapa besar yang menggunakan insentif itu gitu. Ya itu kemarin tadi di kelas yang pertama juga begitu. Ya. Jadi insentif UMKM dia bilangnya. Jadi sebenarnya kan kita membuat PP 23 ini untuk mensimplifikasi ya UMKM. Nah, bener-bener nggak simple. Apakah simple buat orang pajak aja tapi nggak simple buat WP-nya? Ya kan? Nah, efektivitas itu seperti itu. Maksud kita baik tapi belum tentu bisa diimplementasikan. Nah, mengukur seperti itu tuh. Apakah peraturannya cukup sederhana untuk dimengerti peraturannya? Kedua, apakah prosedurnya cukup sederhana untuk dimengerti prosedurnya? Gitu ya. Nah, apakah karena prosedur dan peraturan yang cukup sederhana ini WP jadi memanfaatkan atau tidak? Ya kan? Apakah karena ribet makanya WP nggak mau memanfaatkannya? Ya, it's a good idea deh. Oke, kalau Arif Prasetya mana nih? Hadir Sensei. Good. Nah, apa contohnya kira-kira KTTA-mu yang kepikiran lah sampai sekarang? Masih belum terlalu kepikiran Sensei. Nunggu matkul dulu Sensei. Harus cepat kau pikirkan itu. Oh iya. Ya, harus cepat kau pikirkan. Jadi saranku, baca judulnya dari linknya kemarin. Judulnya aja baca. Kalau aku dulu begitu. Tahun pertama aku sekolah doktoral, itu kerjaku membaca aja. Jadi setiap disuruh buat paper, aku selalu punya ide. Kenapa? Karena aku sudah banyak membaca. Jadi kalian baca, kan si A meneliti apa, si B, si C. Pasti banyaknya, ya mungkin PPH, ada juga yang KUP, ada yang misalnya sengketa pajak, ada misalnya pemeriksaan, ya kan? Ada yang misalnya pemindah bukuan, banyak kok topik. Ya. Tapi ambil yang visible buat kalian, yang mungkin bisa diambil di KPP dekat rumah, yang mungkin datanya bisa diambil tanpa keluar dari rumah, misalnya mungkin ada di internet, gitu ya. Iya, Sensei. Kalian pikirkan. Oke, Runeva ada kami? Runeva Adami ada? Tadi harusnya ya. Ada di kelas ini kan? Ada nih orangnya. Halo? Halo? Ya, mudah-mudahan mendengar ya, tapi mungkin sinyalnya nggak ini. Jadi ini yang aku panggil-panggil itu yang belum pernah aku dengar suaranya nih. Dari mulai pertemuan yang pertama. Coba si Sophie Windy, ada? Hadir Sensei. Good. Yes. Gimana? KTTA-nya udah ada kepikiran deh? Nggak usah kalau belum aja, it's okay. Udah ada Sensei. Apa itu? Tentang kalau matkulnya tentang PPH Potput Sensei. Terus?
output yang mananya? Rencananya mau yang PPH pasal 21, pemungutan yang dilakukan oleh bendahara desa. Oh iya, good. Bendahara desa itu belum banyak kayaknya ya, yang riset itu deh ya. Iya, Sensei. Jadi tujuan penelitiannya kira-kiranya apa deh? Kalau tujuan penelitian mungkin mau meninjau kepatuhan kewajiban yang dilakukan oleh bendahara desa, Sensei. Oke, good. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Tehli, Azara? Iya, Sensei. Ya, gimana? Sehat? Sehat, Sensei. Apa kira-kira yang ingin kepikiran buat KTTA? Kalau kepikirannya itu PPH output juga. Ya. Tapi belum tahu persisnya nanti mau PPH apa, PPH 21 atau semuanya 21. Pokoknya tapi nanti itu objek pajaknya SMA, Sensei. Jadi apa SMA? SMA, iya, SMA dulu, SMA sekolah kemarin. Jadi tinjauan kepatuhan pajak atau tinjauan kepatuhan atas penerapan pajak penghasilan output di SMA itu. Oh gitu. Oke. Yang penting datanya bisa kau ambil dan bisa kau kerjakan. Ya deh ya. Iya. Makasih ya. Jaim Rafiki. Siap, Sensei. Ya, ada idenya, deh? Mungkin pengaruh bandara baru terhadap penerimaan PPH final pengalihan tanah bangunan, Sensei. Oh gitu. Ya, ada bandara baru ya di Jogja. Ada, Sensei. Iya. Berarti maaf. Jadi itu di KPP mana ya kira-kira? Kulon Progo. Oh gitu. Oke. Good. Ya. Jadi deh, itu yang aku panggil yang belum aku dengar suaranya. Jadi ini sudah semuanya aku dengar nih suaranya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi mixed method itu ya, dia mencampur antara kuantitatif dan kualitatif. Dan ingat ya, jangan bilang kalau orang pintar matematika itu lebih bagus daripada orang yang pintar bahasa atau pintar sejarah. No, itu sama. Karena semuanya sama-sama ciptaan Tuhan. Ya. Ya, talentnya aja beda-beda. Oke? Nah, sekarang kita bicara tentang mixed method. Mixed method ini, nah, yang penting kalian tahulah apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif. Ini juga terlalu banyak, terlalu detail ini. Nggak perlu kalian tahu. Tujuan penelitian. Nah, lihat ya. Minggu lalu kita udah belajar eksplorasi, deskripsi, penjelasan, evaluasi, penjelasan atau explanatory. Nah, lihat nih. Desainnya seperti apa? Nah, eksplorasi. Nah, eksplorasi itu kalau kita pengen tahu mengenai sesuatu fenomena atau sesuatu hal itu eksplorasi. Oke. Nah, kalau deskripsi, kalau kita ingin menggambarkan sesuatu, misalnya kalian menggambarkan si Elsa ini. Si Elsa itu gimana sih? Oh ya, rambutnya pendek, pakai kacamata, suaranya gede. Nah, itu si Elsa tuh. Begitulah deskripsi, studi deskripsi. Ya. Terus studi explanatory ini biasanya menghubungkan variabel. Bedakan dengan eksplorasi. Eksplorasi hanya menerangkan satu fenomena. Kalau ini menerangkan hubungan atau relasi. Explanatory atau penjelasan. Nah, evaluasi itu biasanya menilai. Ya, jadi bedakan ya. Tadi mengetahui suatu masalah. Kedua tadi deskripsi menggambarkan sesuatu. Ya. Yang ketiga, dia itu mencari hubungan. Yang keempat ini menilai, ya. Itu mau yang mana? Terus bisa dikombin semuanya itu bisa dikombin, ya kan? Bisa dikombin. Terus strategi penelitian, ya strategi itu sama seperti rencana, ya kan? Ya apa yang mau kalian lakukan untuk mencapai tujuan? Ya kan? Dan ingat ya, habis tujuan akan ada pertanyaan. Habis pertanyaan baru kalian menyusun rencana. Ya, rencana waktu melakukannya,
rencana mengambil data, rencana menganalisis, ya, waktunya berapa lama, biayanya berapa lama, oke, ya. Nah, sekarang ini inilah contoh-contohnya. Strategi penelitiannya ada yang eksperimen kalian biasanya melakukan sendiri. Kalau kita di ilmu sosial biasanya jarang bereksperimen, kecuali behavioral itu jarang. Nanti kalian belajar mungkin di master atau di doktoral kalau kalian masuk di master atau doktoral. Atau survei, ya survei atau dokumentari. Berarti dokumentari itu kalian mempelajari hal-hal yang sudah ada, literatur review. Atau case study, kalian buat case, atau etnografi itu mengenai antropologi, mengenai hubungan manusia, terus action research, atau teori-teori, ya. Nah, ini strategi penelitiannya. Jadi, kalau aku sih melihatnya, pertemuan kita ini intinya cuma dua itu aja, cuma satu. Kalian bisa membedakan kuantitatif, kualitatif, dan mix. Dan ingat, kuantitatif itu bisa mono, bisa multi. Mono artinya kalau dia satu mengambil data. Caranya cuma satu mengambil data. Hanya mengambil data dari website saja, atau eksperimen saja, atau survei saja, atau case study saja. Kalau multi, dia menggabungkan. Ya, dia ambil data, dia riset juga, dia ada buat case study juga, ya, itu menggabungkan. Dan itu semuanya, ya, tidak ada yang lebih bagus dan lebih buruk. Itu semuanya tergantung sama tujuan penelitian kalian. Makanya aku selalu tanya, apa tujuan penelitian kalian? Ya, supaya aku bisa tahu, kira-kira membayangkan, kalau si Jaim ini tujuan penelitiannya seperti ini, oh kira-kira kayaknya bisa deskriptif, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Tapi kalau dia mencari hubungan antara dua hal, biasanya kuantitatif. Dari kuantitatif, dia tahu nih datanya apa aja yang diperlukan. Terus riset-riset yang dulu sudah dilakukan apa aja. Terus berapa lama melakukannya. Terus berapa banyak biayanya. Ya. Jadi itu semuanya lagi-lagi, ya, capek kali mungkin kalian mendengarkan aku bicara mengenai tujuan penelitian. Jadi, ya, kita selalu kembali ke awal, ke basic. Always back to basic. Basicnya apa? Tujuan penelitian. Dari tujuan, nanti aku akan membaca proposal kalian itu, awalnya selalu tujuan penelitian. Ya. Dari situ itu satu. Itu bobotnya paling gede, itu tujuan penelitian. Itu aja aku bilang sama kalian. Dari tujuan penelitian aku akan lihat bagaimana pertama kemampuan kalian membuat tujuan penelitian yang detail. Jadi maksud kalian itu tersampaikan dengan baik, dengan bahasa yang baik. Kedua, dari tujuan penelitian itu aku akan melihat bagaimana kalian mendesain penelitian itu sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi makanya aku selalu tanya, apa tujuan kalian? Bagaimana desainnya? Apa data yang kira-kira perlu dikumpulkan? Ya. Nah, jadi sekarang kita kembali ke tunggu. Kembali ke yang 25%. 25% itu ini dia. Nah, ya. Ini nggak lama lagi nih, ya kan? Tanggal 16 ya, kalau nggak salah kalian. Tanggal 11, 16 atau kalau nggak salah November kalian ujian kan? Jadi kalau aku jadi kalian, ini akan kupandang-pandangin nih. Slide yang ini. Ya. Karena ini 25% deh. Aku nggak pengen mengurangi nilai kalian. Aku pengennya ngasih kalian 25 aja semua satu kelas. Ini ada 30 orang kan? Ya, saya udah 25 aja. Nah, jadi ya, yang aku lakukan kalau aku jadi kalian, ya, pertama aku baca itu judul-judul KTTA. Dapat dulu aja judulnya, ya kan? Terus rancanglah tujuannya. Ya, kalian punya waktu nih, kalian tanya aja, kalau tujuan penelitian seperti ini, kira-kira oke nggak ya, Sensei? Tanya aja. Itu kan kita punya grup kelas. Ada WhatsApp ya kan? WhatsApp grup kelas itu sepi-sepi aja kuliah. Ya kan? Nah, tanya, kira-kira gimana ya, Sensei? Itu kira-kira oke nggak? Ya, itu kan aku tidak memberi bocoran, aku kan memberi pengarahan. Ya kan? Nah,
Kalau bocoran itu beda. Ya. Nah, jadi aku tidak akan menyimpang dari apa yang aku ajarin ini deh. Percayalah. Nah, kalian baca aja nih proposal bener. Dan yang paling penting itu slide yang mana? Slide yang ini nih. Nih, slide yang ini nih. Ini penting nih. Harus ada ini nanti dalam proposal kalian. Bagaimana? Kalian kan belum pernah melihat bentuk proposal. Lihat aja di Google. Semua bentuk proposal yang ada di Google itu pasti ada ininya. Kalau nggak ada ininya, ya kalian tambahin ininya. Kalau misalnya nggak ada sumber dayanya, anggarannya, kalian tambahin anggarannya. Ya nggak usah mikir, ya buat aja harga ya sepengetahuan kalian aja lah. Aku juga nggak tahu mau kalian buat harganya bener apa enggak. Mana aku tahu harganya, nggak mungkin ku cek ke kampung kalian masing-masing. Kan? Buat aja yang wajar-wajar. Terus jangka waktunya, misalnya mengumpulkan data sebulan, menganalisis data 2 minggu, gitu ya. Jadi kalau aku jadi kalian tuh, ini aja nih. Sama aku googling nih, bentuk proposal, riset. Terus aku gabungkan, aku lihat, oh di proposal riset yang di Google ada judulnya, ada latar belakangnya, ada pertanyaannya, ada maksud dan tujuan. Ya. Nah, jadi kalau ada ini, semua ini, udah 25 aja, udah nggak pusing aku. Ya. Jadi kita nggak usah susah-susah hidup ini. Oke? Nah, sistematikanya seperti apa? Ini ada di sini kok. Nah, ini semua. Jadi ini udah, kalau kalian buat proposal menyimpang dari sini, aku udah nggak tahu lagi. Karena udah aku kasih tahu explicitly. Ya, ini aja udah. Bentuknya aja yang berbeda nanti mungkin, tapi isinya yang seperti ini. Nah, perkara bentuk kalian silakan googling. Nanti ada instruksi dari Dosko seminggu atau 2 minggu sebelum ujian, ada instruksi dari Dosko dan aku akan segera upload. Ya, itu. Jadi aku pengen kalian semua mendapatkan informasi yang sama dari semua 3 kelas yang aku ajarkan ini. Ini aku nggak akan menyimpang dari sini untuk menilai UTS kalian. Ya. So, tapi ya. Saya mau nanya, Sensei. Ya, siapa itu yang mau nanya tadi? Aditya ya? Ya, Sensei. Ya, kenapa, Gedit? Kalau misalkan kita mencantumkan biaya, tapi biayanya itu berupa biaya bensin buat menuju tempat pengambilan data, itu termasuk nggak, Sensei? Masuk. Misalnya biaya ini, kan biasanya kita beli data, ada beli sekian. Ya biaya bensin itu, kalau kau ke sana nggak naik motor nggak dapat data itu kan, Dek? Ya, Sensei. Ya, itu dimasukkan aja. Itu menurutku wajar. Ya biaya bensin, biaya transportasi misalnya gitu, 50.000. Jadi misalnya jangan sekali jalan sekian, totalnya misalnya. Ya, totalnya. Misalnya kau ke sana kira-kira, ini kan kira-kira deh. Ya kan? Ya, kau bisa memprediksi berapa kali sih kau dari rumah ke KPP? Mungkin 3 kali, 4 kali. Total biaya transportasi 100.000. Gitu kan aja, ya. Jangan tanggal sekian, bensin sekian, nggak usah. Jadi yang gelondongan-gelondongan aja. Ya, makanya contohnya itu cari di Google. Seperti apa? Minggu depan mungkin akan aku kasih lihat. Tapi aku pengen kalian lihat dulu sendiri. Ya. Jadi jangan lupa jangka waktunya di adjust supaya jangan melewati deadline. Ya, jadi ya seperti yang aku bilang di kelas sebelumnya, ya, begitu datanya susah didapat, langsung berubah aja, jangan paksakan. Ya. Begitu datanya susah kalian dapat, jangan buang-buang waktu untuk mencari-cari hal yang susah dicari. Ya, karena ya itu sekali lagi KTTA yang selesai jauh lebih baik daripada KTTA yang bagus tapi tak selesai. Ya. Oke, nah jadi gini, ya. Polisiku untuk penilaian kalian udah tahu dari awal. Ini 50% dari aktivitas. Makanya aku tidak mau tidak ada yang bicara. Jadi yang tidak bicara tadi aku panggil. Ya, supaya kalian semua berbicara di kelas. Nah, aku pengen kalian punya kesempatan yang sama. Ya. Nah, kalau kalian mau berbicara lebih sekarang silakan aja. Tapi yang tadi itu aku panggil karena aku belum pernah mendengar suaranya. Ya. Jadi kalian duduk-duduk, nggak pakai baju, nggak mandi, ya, tanya-tanya sedikit. Nah, seperti Grafta udah mandi kayaknya, ya kan?
ya, tanya-tanya itu udah 50. Jadi kalian kalau ini berstrategi gitu. Karena pelajaran kalian kan bukan PNLSO saja kan, ada yang lain kan. Ya kan? Ya. Jadi kalian harus berstrategi, harus kerja cerdas. Ya. Ya, jadi aku tidak mau kalian membuang waktu lama untuk PNLSO ini, tapi bukan berarti ini nggak penting. Ya. Kalian kerjanya cerdas. Ya kalau senseinya udah bilang kayak gitu, ya udah tanya-tanya aja, nggak pakai baju, mau koloran, mau singletan, mau sarungan, silakan tanya aja. Kan nggak ada kusuruh kalian menyalakan video. Ya, dan kalian sekolah gratis, tanya, manfaatkan. Aku dibayar kok, ya kan, untuk melayani kalian. Ya, tuh. Itu 50 tuh duduk-duduk, tugas selesaikan on time ya itu. Pokoknya itu kalau istilah bahasa Inggrisnya low hanging fruit. Jadi itu buah yang tergantung-gantung rendah. Jadi kau duduk aja dapat itu. Nggak perlu kau manjat-manjat, nggak perlu berusaha, dapat. 50. Nah, sekarang aku kasih kalian 25 lagi nih. Karena aku udah janji kan dari awal, aku tidak mau jadi orang yang memulangkan kalian. Ya. Nah, jadi sistematika proposal. Kalau aku sih maunya kalian kasih full mark 25. Ya kan? 75 itu udah B loh. Ya kan? Kalian ya belajar sedikit buat UTS jadi 81, dapat angka 6 udah A minus kan. Ya kalau mau belajar banyak dapat angka 10 jadi 86. Ya. Jadi karena aku dulu nggak pernah dapat dosen yang rese, jadi aku nggak mau jadi dosen rese. Ya, tapi aku mau kalian kerjanya cerdas. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Audrey. Kenapa, Dek? Diceknya dari apa nggak kedengaran, Dek? Putus-putus. Apa Turnitin? Ini tuh itu loh Sensei, kayak cek plagiarisme web gitu. Ada web yang bisa cek plagiarisme, salah satunya tuh Turnitin. Oh iya bener, makanya kan aku bilang dari awal ya, plagiarisme itu dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, nanti kan di STAN itu ada tuh ininya, aplikasinya. Jadi gini loh Dek, ya. Boleh sama, aku pikir sih judul penelitian sama itu nggak masalah ya. Karena mungkin nanti kan akan berbeda KPP-nya di mana, beda kan? Terus akan berbeda mungkin metodologinya, ya kan? Nah ya ada memang itu ya ada. Kalau makanya aku juga kalau di Jepang pakainya bukan itu. Jadi akan dicek sama dosen pembimbingnya, ya kan? Ini plagiat nggak anak ini, ya kan? Gimana nih, bener nggak dia copy paste atau ngerubah font doang atau gimana ini, ya kan? Atau ngerubah KPP-nya aja tapi datanya sama, itu bisa dicek kok. Nanti kalau itu kebijakan dosen pembimbingnya seperti apa. Tapi kayaknya kalau aku tidak salah di keputusan Direktur STAN udah ada kan itu yang tahun 2007 kan, yang aku share juga. Kalau nggak salah itu ada deh di situ. Ini. Besok ya Mbak ya? Itu kan kurang kan? Oh cukup. Oh ya, oke. Nah, jadi ya kalau misalnya ya kalau aku sih yang jadi dosen pembimbingnya ya aku cek. Tapi aku percaya dosen-dosen pembimbing yang lain juga pasti cek. Ya. Jadi coba Audrey tadi ya. Boleh membaca, nggak salah membaca. Aku juga mengencourage kalian untuk membaca, tapi jangan mencontek ya.
Ya kalau judulnya sama atau kau berubah-ubah sedikit, terus datanya sama, terus kesimpulannya sama, ya itu udah contek lah itu. Tapi kalau misalnya nih judulnya sama, tapi KPP-nya berbeda, metodologinya berbeda, hasilnya mungkin bisa sama, tapi metodologinya berbeda, ya kan? Itu ada nanti kan persentase-persentasenya, dan itu mungkin ada kebijakannya di dalam keputusan direktur STAN itu kalau aku nggak salah. Coba cek itu. Berapa angkanya persis aku nggak tahu ya. Kalau nanti aku cek, kalau ada nanti aku kasih tahu. Aku tanya dulu sama dosen Dosko. Ya, gitu. Jadi, ya, kalau aku berpikirnya, sepanjang kau bisa membuktikan kalau itu hasil kerjamu, ya. Jadi jangan mikirin plagiat dulu deh. Mikirin dulu bagaimana kau mengerjakan itu sendiri. Oh, caraku ini pakai metode analisis statistik nih. Oh, dia statistik itu kan macam-macam. Ada yang OLS biasa, ada yang 2SLS, ada macam-macam lah. Ada yang statistik rata-rata, median, modus, ada yang seperti itu, ya kan? Nah, jadi kalau aku berpikir sih, kayak aku tuh tadi punya riset sama, judulnya, topiknya sama. Tapi aku misalnya di Indonesia dan metodenya berbeda. Nah, nanti Audrey judulnya mungkin mirip-mirip, tapi mungkin KPP-nya berbeda, ya. Terus metodenya berbeda, itu nggak plagiat, ya. Tapi Audrey harus buat si ini, misalnya Anissa Eka Banowati dulu tahun 2017 pernah membuat riset tentang ini, tapi di KPP ini, hasilnya ini. Kau harus kasih tahu kalau ada orang-orang yang dulu sudah melakukan riset yang topiknya sama dengan topik risetmu. Tapi pasti ada bedanya. Ya kan? Misalnya, kau quote nih, di Banowati tahun 2017 melakukan riset di sini. Hasilnya gini. Oke? Nah, ya. Pasti ada bedanya. Yang pasti bedanya bukan cuma font atau paragrafnya, 1,5 atau spasinya, ya deh ya. Jadi nggak masalah kau membaca, ya karena theoretical itu harus ada, theoretical literature review itu harus ada. Kau harus ambil teori-teori dari orang-orang yang sudah melakukan riset terlebih dahulu, itu harus kau ambil. Kalau nggak, karena bukan kau yang pertama melakukan itu, ya. Tapi jangan mencontek. Karena harus ada bedanya. Entah itu KPP-nya, entah itu metodologinya, hasil boleh aja sama. Ya, oke, Audrey? Tapi nanti coba cek di keputusan direktur STAN itu deh ya. Dan yang paling penting, ya, pastikan sama dosen pembimbingmu. Pastikan sama dosen pembimbingmu. Ya. Oke. Sensei. Apa Gasta? Kalau misalnya nanti dosen pembimbing itu bisa diganti nggak, Sensei? Atau memang udah ditetapkan gitu? Kau belum dapat pun udah mau kau ganti. Mana kau ini? Nggak bertanya aja, Sensei. Oh, aku pikir sih begini ya. Ini pengalamanku ya, Dek ya. Jadi kalau ini kan kalau kalian nggak lulus, ini hanya mengumpulkan kan, KTTA, nggak ditanya-tanya kan, ya kan? Kalian hanya mengumpulkan kan, nggak ada ujian komprehensif kan? Iya, Sensei. Iya, Sensei. Oke, good. Nah, kalau aku sih berpikirnya begini, sepanjang jadi jangan kalian jangan buat masalah sama dosen pembimbing. Karena kalau dia nggak setuju, otomatis nggak lulus toh. Bener nggak? Iya. Jadi jangan buat masalah. Jadi gini Dek, nyawamu itu ada di sininya dia nih. Ya, kau mau diremek, mau diusap-usap atau mau dibuangkan itu di tangan dosen pembimbingmu. Jadi yang kau kerjakan 6 semester ini itu di tangan dia, bener nggak?
Jadi pertama, ya, pilihlah dosen pembimbing, ya kau doakan dulu lah dek, mintalah hidayah, ya, minta hidayah, mana dosen pembimbing yang cocok buatmu. Kedua, siapkan proposalmu yang bagus. Siapkan proposalmu yang bagus. Jangan kau doa aja nggak ada usaha, Tuhan pun ketawa nanti. Ya kan? Apa mau ku berkati kau pun nggak ada usaha, ya nggak Banowati? Iya, Sensei. Gitu ya. Jadi pilihlah yang menurutmu bisa membimbingmu. Ya, pilihlah. Ya. Terus kedua, jangan cari masalah. Dia suruh ngesot, kau ngesot aja udah. Gak usah kau tanya-tanya. Kalau aku begitu, dulu aku 4 tahun tuh sama dosenku. Gelinding kau, gelinding aku. Ngesot kau, ngesot. Ya, pokoknya apa? Karena PhD ku itu di tangannya dia. Kalau dia nggak kasih, kampus nggak akan kasih. Itu aku. Nah, aku pun saranku seperti itu. Jangan ngeyel deh. Udah lebih pintar dia pasti dari kau. Ya, ya. Udah pasti dia lebih pintar karena itulah dia dosen. Kau muridnya. Ya. Nah, dan satu, ya sopan. Gitu ya. Ini generasi matching kayak kalian ini masalahnya itu nggak banyak kali nggak sopan. Itu satu. Iya, banyak suka-sukanya aja. Kadang-kadang kalau sensei, kalau kayak aku itu terserah aja lah. Namanya pun anak-anak, ya udahlah. Ya. Tapi ada orang yang nggak seperti itu kan. Ya ada, mungkin budayanya dia tidak diajarkan seperti itu. Jadi ya, yang paling aman itu kau sopan aja udah. Kalaupun misalnya berbeda pendapat, jadi gini deh, aku ya. Kita berbeda pendapat itu biasa. Ya. Berbeda pendapat dengan bos, berbeda pendapat dengan orang tua, berbeda pendapat dengan dosen pembimbing, berbeda pendapat dengan teman, itu biasa. Ya, biasa. Tapi yang tidak biasa itu apa? Cara penyampaiannya. Kau selalu punya pilihan untuk menyampaikan pendapatmu. Ya. Kalau kau menyampaikan perbedaan pendapat, misalnya kau berbeda pendapat dengan si Ashar, temenmu. Nggak bisa lu kayak gini lu, menurut gue gini-gini ya. Kau bilang kayak gitu sama dosen penelitian kau, udah pulang aja kau ke Binjai. Ya, sopan aja. Mohon maaf Pak, tapi kemarin saya pernah baca buku begini-begini. Gimana ya menurut Bapak? Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu penting ya, kalau menurutku. Karena gimana pun dia kan lebih tahu dari kau. Ya walaupun memang kadang-kadang kau lebih tahu juga dari dia, tapi ya at least dia lebih tua dari kau. Ya, tempatkanlah dia pada posisinya. Ya mungkin ini kalian tidak bisa menerima 100% ya. Tapi kalau aku menganggap dia itu udah kayak orang tuaku. Ya udahlah, daripada aku durhaka jadi batu, ya. Ya kan? Dari kulawan. Enggak usah ketawa kau, Gafta. Jangan pula nanti kalau lawan aku dosen pembimbingmu kan, wah aku lipat lah kau. Enggak, Sensei. No. Ya, yang penting cari aman aja deh. Terlintas aja. Berbeda pendapat itu biasa. Ya pokoknya ingatlah, kalau sudah kau pilih jangan sampai kau minta ganti. Nanti dibilangnya, udahlah tak usah lah kau terima si Grafta itu, gak beresnya itu. Bukan, soalnya saya sering juga dengar dari kakak-kakak tingkat kan Sensei, dosen pembimbingnya itu sibuk gitu, jadi kayak kurang ada waktu untuk membantu mahasiswanya membahas gitu Sensei, makanya memang jadi kan kau bisa tahu dari kakak-kakak kelas mana dosen yang kooperatif, mana yang ya kan, kau taunya anak itu ada favorit, ada dosen killer, ada, kau dari situ, kau tanyalah kakak kelasmu, kira-kira mana yang membantu KTTA, yang bisa mensupport KTTA, karena memang seperti aku kerja juga, ya kan, makanya kalau misalnya aku nanti jadi dosen pembimbing, tak maulah aku yang 1000 halaman deh, aduh, ya, kalau aku lihat KTTA kalian itu minimal 40 halaman ya, kalau nggak salah ya KTTA ya, minimal 40 halaman, ya, tapi anak STAN ini ada juga yang buat 500 halaman, wah kalau itu mohon maaf deh, aku nggak mampu lah, ya, disertasi kok aja cuma 60 halaman soalnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti aku bisa membimbing, ya aku biasanya membimbing PPH sama pajak internasional. Dan aku membimbing itu yang pendek-pendek aja.
Kalau yang panjang-panjang, aku nggak mau. Capek aku bacanya. Jadi kalau kau nggak suka ngetik banyak-banyak, misalnya nanti aku, misalnya ini ya, nah, kau milih aku, kau pilih pajak internasional atau PPH. Tapi kalau kau tulis 100 halaman, aku buang sama kau. Ya aku itu aja, jelas-jelas aja sama aku. Ya kan? Dan aku kalau sudah berkomitmen, ya aku akan membimbing. Gitu. Tapi ya kalau misalnya nanti dosenmu sibuk, kau kan bisa tanya, kira-kira menggantinya yang enak gimana ya? Jadi kalau aku sih berpikirnya gini deh, kalau bisa jangan diganti. Makanya dari awal pemilihannya itu harus hati-hati. Ya, kalian itu nanti ditentukan kampus apa kalian pilih sendiri? Ditentukan kampus, Sensei. Oh gitu. Yang milih itu kemarin disuruh milihnya itu mata kuliahnya. Cuman katanya nanti juga bisa di-random mata kuliahnya itu. Oh, gitu. Banyak-banyak berdoa ya sama Allah, Dek. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Mostly sih, ya, aku pikir STAN ini pun sekarang sudah banyak berubah. Kalau dulu itu dosen itu kayaknya berkuasa penuh. Tapi sekarang kayaknya enggak. Banyak yang muda-muda, banyak yang mau, ya banyaklah yang mau mendengarkan, gitu ya. Tapi kalau aku sih berpikirnya, pilihlah mata kuliah yang kalian tahu senseinya, yang kalian tahu dosennya komit untuk membimbing. Ya, itu aja. Kemarin sih Bu Dosko bilang, kita dosen Penelsos ini akan diberikan membimbing mahasiswa. Cuman nggak, kalau detailnya seperti apa belum ada sih, belum ada petunjuk dari Ibu Dosko. Nanti kalau ada nanti aku kasih tahu sama kalian. Tapi misalnya pun kalau aku cuma melayani pajak internasional sama PPH. Kalau yang lain aku nggak ngerti deh, mau apa aja. Daripada ku bimbing kalian ke jalan yang sesat kan? Ya, oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sensei mau nanya. Ya, Ashar. Sehat, Dek? Sehat, Sensei. Good. Kalau proposal itu dia harus spesifik gitu nggak, Sensei? Misal kayak tadi pengaruh pandemi terhadap penerimaan PPH 21 ya. Di sektor misalnya di sektor tekstil di KPP, misalnya KPP Medan Timur. Ya. Tapi kan nanti saya lihat jadwalnya pengumpulan data itu di sekitar bulan Februari sampai pokoknya Februari sampai seterusnya. Sementara kan kemungkinan besar bulan Maret udah balik ke Bintaro. Jadi maksudnya proposal itu bisa nggak dibuat KPPX gitu, soalnya karena kalau misalnya kita bikin KPP Medan Timur ternyata kita di Bintaro kan susah. Ya. Datanya. Nah, ini sekarang proposal untuk KTTA-mu atau proposal untuk UTS-mu? KTTA. KTTA. Nah, untuk KTTA itu menyesuaikan aja dengan kondisimu nanti deh. Ya, menyesuaikan aja dengan kondisimu. Jadi nanti kalau menurutku, ya, dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Bagaimana keadaanmu? Kalau merubah proposal, itu harus persetujuan dosen pembimbing juga kan. Dan aku pikir sih pasti dia mengerti lah. Nggak mungkin disuruhnya kau pulang ke Medan gara-gara, masa kau nggak ikut kuliah gara-gara ngambil data? Dia kan nggak gila juga kan. Ya kan? Nah, pas balik suruhnya, ya udah nggak apa-apa, ganti aja KPP-nya. KPP Pondok Aren lah, rame-rame lah kalian ngambil data di situ kan. Murah soalnya tinggal jalan. Ya kan? Gak apa-apa. Kalau menurutku sih itu hanya masalah komunikasi dengan dosen pembimbing ya, Dek ya. Jadi setiap perubahan harus dikomunikasikan dengan dosen pembimbing, ya. Soalnya di jadwal pengumpulan proposal itu terakhir 8 Januari 2021. Itu nanti boleh berubah lagi berarti, Sensei? Terus ini penentuan dosen pembimbing kapan? Penentuan 28 September. Berarti penentuan dosen pembimbing duluan kan? Iya. Baru proposal kan? Iya. Jadi gitu aja. Oh. Kau rubah aja. Tanya dulu pembimbingmu.
Pak, kalau misalnya saya ganti KPP-nya gimana Pak? Atau mau ganti topik, yang penting alasanmu itu valid deh. Ya, kalau misalnya datanya nggak dapat, boleh nggak Pak saya ganti topik? Susah dapat datanya. Boleh nggak Pak saya ganti KPP? Tapi karena saya nggak mungkin lagi balik ke Medan. Jadi dikomunikasikan ya, Dek ya, Asar ya. Ya. Jadi dia harus tahu apapun yang kau rubah titik koma di dalam penelitianmu itu dia harus tahu. Ya. Jadi jangan ada pespa di antara kau sama dosen pembimbingmu. Ya. Itu. Jangan ada dusta itu Anissa, jangan pusing. Sensei mau nanya Sensei. Ya, apalagi itu siapa ini? Muhammad Arif. Sensei. Yes. Misalnya dosbingnya nggak pengen kita ganti judul gitu Sensei. Kalau kita nggak dapat data gitu, solusinya gimana Sensei? Pengen nggak mau diganti judul gitu. Aku sih nggak ngerti kenapa dia nggak setuju. Kalau misalnya dia dapat data ya udah ganti aja lah. Misalnya ada dosen-dosen yang keras gitu Sensei. Solusinya gimana Sensei? Gimana ya? Nah, pertama kau jangan keras. Keras. Bilang, makanya tadi pendekatan itu penting ya. Pendekatan itu penting. Ya. Ya, pokoknya nggak ada datanya nih Pak. Saya udah cari, jangan pula kayak gitu. Mohon maaf Pak, saya sudah usahakan, saya sudah minta, udah membuat surat ke kepala KPP. Saya sudah datang ke KPP. Saya sudah tungguin 3 jam, nggak dikasih juga. Alasannya tidak, pasti ada alasannya. Kenapa kau nggak dikasih? Alasannya seperti ini. Kalau menurutku deh ya harusnya dosen STAN ini orangnya normal lah semua. Jadi sepanjang kau sudah memberitahukan apa saja usahamu yang kau lakukan untuk mendapatkan data itu, harusnya sih dia tidak ada masalah. Ya, harusnya seperti itu. Tapi kasih tahu sama dia apa-apa saja yang sudah kau lakukan, ya. Iya, Sensei. Apa saja. Iya. Jangan kau bilang, ya pokoknya aku udah kirim surat, ya. Terus ya udah mati aja kau kata dosen kayak gitu. Bilang Pak, saya sudah kirim surat, saya sudah datang ke KPP-nya, saya sudah temuin orangnya, saya sudah tunggu 3 jam, atau kau karang lah yang membuat dia bisa kasihan sama kau deh. Itu kan manusia deh, bukan mesin. Ya. Yang penting kau kasih tahu dulu effortmu apa. Ya. Oke, ya, Rif ya. Iya, kasih Sensei. Oke, apa lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi proposal ya. Sebentar, siapa itu yang mau nanya? Ya, ini silakan, nanti aja. Nama, silakan deh. Berarti misal proposal sudah dikumpul tuh masih boleh ganti judul Sensei? Tergantung dosenmu. Tergantung dosenmu. Jadi kalau dia bilang nggak boleh, ya mohon maaf deh, ya nggak boleh. Soalnya kemarin temen tanya, misal data itu diambil dari KPP. KPP kan kita PKI-nya masih nanti, sedangkan proposalnya kan duluan dikumpul. Jadi bingung kalau KPP-nya nggak turun datanya gitu loh, Sensei. Nah, makanya kan aku bilang tadi ya, pertama ya banyak doa, dapat sensei yang baik dan bijaksana, jagoan lagi pula pintar dan tidak sombong, ya kan? Nah, kedua ya, buat proposal itu harus detail memang, supaya tahu langkah-langkah apa yang diberitahu, yang akan kalian lakukan nantinya. Tapi begitu ada perubahan di tengah jalan, selalu berkomunikasi dengan dosennya, ya. Pak, saya buatnya, saya kemarin buatnya di KPP mana? Purwodadi kau ya? Iya, Sensei, Purwodadi. Di KPP Purwodadi, ya kan? Ternyata sekarang saya udah tunggu nih Pak, udah saya tunggu 3 jam, udah 3 hari saya di situ, nggak dikasih juga datanya. Alasannya memang data itu rahasia. Oh gitu. Jadi kalau Bapak mohon kebijaksanaannya, begitu ya Dek ya. Nggak, itu kalau menurutku itu lebih ke personal relationship antara kalian dengan dosen pembimbing ya. Jadi ingat deh, kalian butuh sama mereka. Ya, pokoknya lulus aja udah. Ya, tahankanlah 6 bulan sama mereka, mau dicuci kering, mau dijemur ya, tahankanlah. Yang penting lulus aja. Ya, aku 4 tahun loh.
Ya, jadi menurutku itu juga membina karakter kalian. Ya, membina karakter kalian. Nanti kan kalian juga masuk ke kantor ya. Ke kantor kalian kan nanti akan jadi pelaksana, akan ketemu dengan orang-orang yang lebih tua, yang jadi bos kalian, yang mungkin tidak lebih pintar dari kalian. Ada itu nanti. Ya. Bapak ini bodoh kali, udah tua bodoh jadi bos pula kan. Tapi ya, kalian kan nggak diajari seperti itu. Ya kan, gimana pun kan dia orang tua. Ya, tetap aja perlakukan dia sebagai orang tua. Dan aku pikir sih kalau udah dosen stan harusnya tidak bodoh. Ya, yang diajar aja pinter-pinter kok kalian. Ya. Jadi pendekatan personal itu penting deh. Ya. Ya. Oke. Ya memang anak stan ini kalau soal isi kepala sih aku nggak ragu. Tapi kadang-kadang orang pinter itu suka lupa kalau dia butuh orang. Ya. Nah, jadi di sini kalian butuh dosen pembimbing. Ya, baiklah. Nggak perlu menjilat, baik aja. Mohon kebijakannya, Pak. Beritahukan usaha-usaha yang kalian lakukan. Kalau aku sih ya kalau kalian udah capek melakukan itu nggak dapat, ya udah ngapain aku susahin. Nggak ada juga untungnya, ada juga aku berdosa. Itu aku. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Kalian juga harus kenal karakter-karakternya. Ya deh ya. Tapi yang penting dari kalian itu baik dulu. Ya. Karena memang deh membuat ini pasti, ini nggak akan mudah. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi ini doable. Ini bisa dikerjakan. Buktinya kakak tingkat kalian lulus kok. Ya kan, berarti bisa dikerjakan. Ya, ada nggak yang nggak lulus karena KTTA? Nggak ada kan? Nah, berarti bisa dikerjakan. Ada sensei. Oh, ada. Ada sensei. Oh, banyak nggak kan? Di angkatan 2018 kayak cuma 1 sensei. Nah, itulah. Berarti kan sebenarnya bisa dikerjakan. Ya. Jadi deh, ya. Ini pasti akan susah, tidak akan mudah. Percaya deh, tidak akan mudah. Tapi doable, bisa dikerjakan. Ya. Ya udahlah, makan-makan perasaan, makan hati lah 6 bulan. Turut-turutin aja. 6 bulan loh, gue 4 tahun loh. Ya. Udah. Ya. Gak apa-apa, itu membentuk karakter kalian juga kok. Ya. Ada lagi yang mau kalian tanyakan, jadi deh, ya, ini kita ke UTS. Terus si Aurora, ini kenapa Aurora? Ya, jadi sekali lagi aku bilang, aku sih pengennya ngasih kalian full mark 25. Ya, tapi tolong kalian juga lakukan bagian kalian. Ya. Nanti kalau kalian jelek-jelek proposalnya, berarti aku yang bego, nggak bisa menerangkan dengan baik. Ya, padahal aku udah bilang nih, ini pakai slide yang ini. Yang nggak akan jauh-jauh dari slide yang ini. Nah, nih, ya tidak akan jauh-jauh dari sini. Cuma bentuknya aja mungkin kalian belum pernah lihat, cari di Google, cari dulu di Google. Nanti minggu depan mungkin aku kasih contoh seperti apa. Tapi tidak akan seperti itu ya. Itu namanya bocorin. Ya. Nah, ini pasti ada. Item-item ini pasti ada. Jadi ini aja lah kalian lihat-lihatin. Untuk bagaimana nanti memodifikasinya sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Jadi isi dulu nih. Isi dulu maksud dan tujuannya. Baru sesuaikan yang bawah dan yang atas. Ya, isi dulu dengan apa dari kepala kalian ini menjadi TTA, menjadi proposal. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sensei mau tanya. Halo? Ya, Fadila. Ulang deh. Sensei mau tanya terkait yang plagiasi. Ya. Jadi dulu tuh pernah dengar dari kakak tingkat. Dulu tuh pernah dengar dari kakak tingkat, dia tuh masukin pasal undang-undang ke KTTA-nya. Tapi ketika dicek pakai Turnitin itu katanya plagiasi, Sensei. Jadi itu sebenarnya kalau pasal undang-undang itu boleh diparafrasa atau harus sesuai isinya, Sensei? Kalau menurutku, kalau undang-undang ya, kalau menurutku ya, kalau undang-undang itu harus
ditulis sebagaimana tertulis di undang-undang. Ya. Jadi kan gini, mungkin dia mengcapture-nya terlalu banyak. Kan itu pasti ada persentasenya kan. Ya kan? Misalnya mungkin bukan cuma itu yang dia capture. Bukan cuma undang-undang. Mungkin ada riset-riset yang lain. Jadi gini, kalau kau membuat, jadi gini, di KTTA itu nanti kan ada berapa persen isi, berapa persen introduction, berapa persen, ada kan? Makanya baca-baca itu. Yang dari Direktur Stan. 40 halaman misalnya. 18% untuk pengantar misalnya ya. Terus 20% untuk isi. Itu. Ya. Jadi mungkin dia tidak mengikuti persentase itu. Jadi banyak yang diambil dari literatur review, ya, banyak yang diambil dari literatur review, dan itu tercapture di Turnitin. Ya. Nah, kalau undang-undang, ya, pasti akan aku buatkan sesuai dengan ininya, sesuai dengan undang-undang yang tertulis. Tapi kalau riset-riset yang lain, itu akan aku parafrase. Aku akan ganti-ganti kata-katanya tanpa mengubah arti. Paraphrase namanya. Ya. Tapi sepanjang kalian tidak mengcapture terlalu banyak, aku pikir itu nggak jadi masalah. Ya. Karena paper-paperku juga seperti itu deh. Dan aku banyak itu, studi literaturnya banyak. Tapi aku ketik lagi tanpa mengubah arti. Aku paraphrase lah. Aku buat dengan perkataan lain seperti ini. Riset ini begini. Aku banyak. Riset itu banyak. Nah, ya. Tapi kalau undang-undang, triknya ya jangan terlalu banyak lah mengcapture undang-undang. Karena undang-undang itu nggak bisa diparaphrase. Kalau memparaphrase undang-undang, nanti resikonya jadi salah arti, salah pengertian. Ya. Tapi kalau riset-riset yang dulu, misalnya kau mengcapture risetnya si Windy, mengcapture risetnya si Aditya, ya, kau jangan plek-plek, tulis ulang, ubah kata-katanya, itu tidak akan di ini. Tapi jangan lupa kasih tahu referensinya, Windy 2019, Aditya 2017, tetap kasih tahu sumbernya. Ya kalau undang-undang jangan terlalu banyak lah kau capture deh. Itu aja triknya satu. Ya, kalaupun misalnya mau kau capture, kalau misalnya pun perlunya banyak, ya tulis saja pasal 1 Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH. Udah gitu aja. Ya, jadi nggak usah sebutkan isinya kalau kau takut. Makasih Sensei. Ya, dan aku pikir sih itu yang ngecek nanti dosen pembimbing kan ya. Dosen pembimbing yang ngecek Turnitin itu, atau siapa? Atau ada yang ngecek khusus dari Stan? Kalian tanya itu siapa yang ngecek, ya? Siapa yang cek? Kalau misalnya dari Stan mungkin akan susah kalian komunikasikan. Tapi kalau misalnya yang ngecek kalau aku dulu dosen pembimbingku, kalau misalnya dosen pembimbing yang ngecek, kalian bisa mengkomunikasikan. Oh iya Pak, ini tadi, oh iya Pak, ini Bu, ini ada yang aku capture dari undang-undang. Gitu. Tapi dari awal, kalau memang ragu, jangan terlalu banyak mengcapture undang-undang. Gitu aja. Ya. Dan ingat, proporsinya kan ada tuh, 10% isi, 10% pengantar, 20% isi, ada itu aja ikutin. Ya, itu udah dirancang sedemikian rupa, supaya kalian tidak kena tangkap sama softwarenya Turnitin itu. Oke? Ya. Ada lagi pertanyaannya? Hah? Sudah capek, udah lapar. Ya. Jadi deh ya. Jadi intinya hari ini kalian bisa membedakan kuantitatif, kualitatif, dan mix. Ya, kuantitatif bisa dilakukan mono dan multiple. Ya. Nah, terus jangan lupa proposal. Cek proposal dulu ya. Kalau kalian ada kelas lagi habis ini? Ada? Tidak ada. Kan? Nah, ada kan?
Ya udah baca-baca itu link itu, baca aja judulnya. Terus cek di internet gimana bentuk proposal, sesuaikan dengan proposal kita yang ini, sesuaikan dengan ini sistematika ini. Baru coba-coba isi, ya itu aja. Ya ini demi 25 poin lah. Ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana Grafta? Sehat? Ada yang mau kutanyakan lagi? Anissa? Faris? Sudah selesai. Mana nih Faris? Ada suaranya? Tidak. Ya. Oke ya. Jadi kita akhiri sampai di sini deh ya. Sehat-sehat kalian. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ya. Kerjakan tugasnya. Ya jangan pelajaran ini aja, pelajaran yang lain juga. Pelajaran ini nggak usah pusing-pusing lah. Ya. Pokoknya kalian kerjakan tugas, duduk manis, tanya-tanya, 50% oke. Nah, kalau kalian proposalnya oke, 25% oke. Itu aja, nggak ada susah-susah hidup ini. Ya, ya, sehat-sehat ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, oke. Aku pamit ya. Dadah. Terima kasih Sensei. 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 Terima kasih Sensei.